5, 4, 3, 2, 1, go! Baik, singkat cerita Bapak Mama yang dikasih Tuhan, di mana dulunya saya sedikit pun dan tidak punya rencana dan tidak punya niat untuk mencari Yesus. Kami tidak punya niat. Tapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia punya kasih begitu besar. Dia tidak melihat latar belakang saya. Dia tidak melihat, Dia tidak menilai saya punya kejahatan. Tapi saya percaya bahwa Dia datang. Bukan Dia cari orang yang suci, tapi Dia datang cari orang yang berdosa. Dan di mana saya berterima kasih karena selama ini sudah mendukung doa buat saya. Baik sadar dan tidak sadar. Baik itu doa puasa, doa pergumulan, bahkan doa syafaat. Biasanya Bapak Ibu selalu berdoa bahwa minta Tuhan Yesus tolong tangkap orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang yang biasa lempar gereja, biasa musuh orang Kristen. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan secara kebetulan kita bertemu lewat YouTube ini, di Merkel TV ini. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik kesaksian kita atau pertemuan kita malam hari ini Tuhan. Karena saya percaya bahwa salah satu yang Bapak Ibu berdoa selama ini, minta Tuhan untuk berperkara, tangkap orang-orang fasik, orang-orang yang biasa lempar gereja, yang biasa musuh orang Kristen. Salah satu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya. Saya pernah lempar gereja, pernah musuh orang-orang Kristen, tidak suka dengan orang Kristen. Salah satu saya, Bapak Mama yang kasih Tuhan. Dan saya berdoa, Bapak Mama, kakak adik, bersaudara semua. Doa Bapak Ibu semua, saya tidak mampu untuk membalas. Tapi saya percaya, Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Mama dalam doa dan pergumulan Bapak Mama semua. Terima kasih atas doanya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, singkat cerita, kan kami dua jualan bakso di satu gereja, di mana di belakang gereja, kami tinggal di belakang gereja, dan di depan rumah kami itu, setiap hari Minggu, Jumat itu, di gereja itu mereka selalu angkat puji-pujian, menyembah, bahkan melompat-lompat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan sebagai manusia yang belum mengenal Kristus, rasanya jengkel. Bahkan waktu itu juga, saya dengan istri saya, kami numpang salah satu seorang bapak, di mana seorang bapak ini beragama Kristen Katolik. Dan saat itu kami duduk, satu saat kami dengar begitu jemaat yang ada di dalam gereja, entah gereja itu gereja GBI atau GPDI, tapi saya percaya bahwa itu gereja karismatik, karena mereka senantiasa di saat mereka berdoa, mereka memuji Tuhan tuh dengan tepuk tangan, lompat, sukacita itu. Jadi pasti saja gereja karismatik. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan di saat kami mendengar mereka sementara memuji dan memuliakan Tuhan, yang pemilik rumah ini rasa jengkel. Padahal dia Katolik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia sudah mengenal Kristus, tapi dia Katolik, kebiasaan dia kan tidak seperti karismatik. Jadi dia juga marah. Dia bilang, kenapa kok orang ini masuk gereja kok masa tepuk-tepuk tangan, nyanyi, lompat-lompat. Dia saja sudah kenal Kristus saja, dia juga marah. Apalagi saya yang belum kenal Kristus. Malah saya lebih marah lagi. Akhirnya satu saat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Minggu mereka sedang memuji dan menyembah Tuhan di gereja. Saya berpikiran pendek. Akhirnya di saat saya mendengar mereka sudah menyembah, tepuk-tepuk tangan, dan saya dari belakang gereja itu, posisi saya tinggalnya di belakang gereja, jadi tidak jauh juga. Jadi saya ambil batu, langsung saya lempar ini gereja. Dan saya percaya waktu saya lempar gereja, pasti orang yang ada di dalam gereja itu bukan mereka marah. Pasti mereka berdoa buat saya. Mungkin juga mereka berdoa, minta Tuhan rubah batu itu menjadi jiwa mungkin.
Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan cuma satu kali yang saya lempar gereja. Kedua kali, ketiga kali saya lempar. Dan saat itu juga sempat saya mau racikan bom. Mau lempar, mau bom ini gereja. Tapi waktu itu saya belum punya pengalaman untuk mau bom ini gereja, bikin bom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya tidak jadi, saya cuma lempar saja ini gereja. Tapi begitu luar biasa Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Di mana batu yang saya lempar gereja tadi, Tuhan rubah menjadi 4 jiwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana saya sama istri, kami 2 orang tambah 2 anak. Jadi kami 4 orang bisa dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi singkat cerita, sesudah saya lempar gereja, lewat 1-2 hari saya mulai rasa sakit. Tuhan izinkan saya sakit. Dan saya sakit itu sakitnya di dalam perut, duduknya di bagian pusat. Jadi di bagian perut saya ini panasnya luar biasa. Dan siang malam itu saya menangis terus. Dan mulai saya dengan istri saya, kami mulai berusaha, berjuang untuk mencari kesembuhan. Akhirnya kami di sana usaha tidak dapat, akhirnya kami turun sampai ke Kupang. Dan kami cari dukun. Dan dukun itu kami cari di kota Kupang pun tidak mampan. Akhirnya saya pulang dengan istri saya pulang antar istri dengan anak saya di Surabaya. Sampai di Surabaya, kami juga sempat berjuang untuk cari kesembuhan, baik itu dokter, lebih banyak dukun. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai di dokter pun, cari tahu penyakit pun tidak ketemu. Habis itu, mertua saya juga begitu korban luar biasa. Dia cari dukun, bahkan sampai bermalam cari dukun untuk maksudnya mau membantu saya supaya saya bisa sembuh begitu. Tapi begitu luar biasa, dia sudah korban begitu banyak, tapi satu dukun pun tidak mampan. Dan cari dukunnya bukan 1-2 orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya hitung sampai sudah berjumpa ketemu dengan Tuhan itu, saya hitung dukun saya sebanyak 130 lebih dukun. Yang titik terakhirnya di Alor Baranusa yang begitu hebat. Masuk di rumah, dan saya langsung masuk di dalam kamar, saya menangis. Dan istri saya ikut masuk di dalam kamar, dia tanya saya, "Kak, kamu sudah sembuh belum?" Jadi saya cuma jawab, "Masa saya sembuh kok saya menangis?" Saya bilang, "Masa kok saya sembuh kok saya menangis? Pasti saya belum sembuh, jadi saya menangis." Jadi istri saya juga rasa mungkin sudah tidak ada apa-apa lagi, jadi dia juga bingung. Dia juga cuma bilang begini, "Kak, bagaimana lagi, kita sudah berjuang, sudah usaha, sudah habis-habis punya ini. Jadi kita pasrah saja yang di atas. Kalau bilang kakak diizinkan kakak meninggal, tidak apa-apa. Karena ini kita sudah pasrah, sudah tidak ada lagi nih." Tapi luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memang cara Tuhan itu luar biasa. Dan rencana Tuhan itu indah. Dan rencananya itu membuat kita manusia kadang-kadang pikir tidak masuk akal. Dan tidak masuk akal itu yang Tuhan buat kita supaya kita juga mengerti tentang rencana Tuhan dalam potong hidup. Kita punya hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak lama kemudian saya lihat dari jauh. Dari jauh saya lihat ada beberapa orang dari jauh. Dan hampir mau dekat di rumah begitu, saya lihat ada 4 ibu, 1 bapak. Tapi di saat itu mereka melayani saya kedua kalinya. Sebelum mereka pulang, mereka dapat berita dari Kupang, dari kota, bahwa ada kelompok KPI menuju ke kabupaten itu. Di hamba Tuhan ini punya gereja. Jadi akhirnya dia kasih informasi kepada saya bahwa, "Pak Mahmud, kalau mau, besok ada hamba Tuhan dari Kupang, dari provinsi. Kalau mau, ikut saja, ikut KPI supaya didoakan." Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dengan istri saya, kami masih aktif untuk sholat. Bahkan istri saya juga
masih sholat karena istri saya dari Lamongan Jawa Timur, mereka saya di sana satu RT satu masjid, jadi memang terlalu fanatik. Nah, jadi waktu itu saya ajak dia mau pergi ke gereja untuk ikut KPI, istri saya tidak mau. Karena dia bilang jawab begini, saya takut nanti mereka ini bujuk kita atau rayu kita masuk ke Kristen. Jadi waktu itu saya yang sakit, akhirnya saya sendiri ambil keputusan untuk ikut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pagi-pagi menuju ke gereja, saya lihat di dalam ruangan gereja itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa sekitar ada 4 atau 5 kelompok yang sudah dilayani oleh hamba Tuhan. Sementara dilayani oleh hamba Tuhan. Dan saya lihat di satu kelompok itu dia jangka lamanya pelayanan sekitar 1 jam atau 1 jam lebih. Tapi begitu luar biasanya kuasa Tuhan yang luar biasanya, yang dimana waktu itu saya pas berdiri di depan pintu gereja, ada seorang ibu lihat saya. Nah, lihat saya berdiri di depan gereja dan dia tanya, bagaimana Pak mau minta pelayanan? Saya bilang, iya Mak. Akhirnya dia bilang, oh mari, saya dengan ibu ini ada duduk kosong. Jadi mari Pak, belum tahu nama saya tapi mari Pak, mari duduk sini kok, ini kami layani. Jadi akhirnya saya duduk di tengah, 2 orang ibu ini duduk samping kiri kanan saya. Satu orang ibu berdoa, 1 orang ibu dengar suara Tuhan. Yang anehnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdoa tidak sampai 5 menit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berdoa tidak lama kemudian seorang ibu berdoa, seorang ibu dengar suara Tuhan. Jadi seorang ibu ini yang dengar suara Tuhan ini, dia bilang, ibu stop dulu, ini ada suara Tuhan buat Pak Mahmud. Jadi saya rasa sukacita sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya senang sekali. Ini suara pasti, pemikiran saya sebagai manusia, saya bilang ini pasti suaranya pasti saya pulang ke rumah, saya beli obat amoxicillin atau obat apa saja pasti saya minum, pasti saya sembuh. Saya bilang gitu. Saya pikir dalam hati seperti itu. Atau pulang sampai di rumah timba air di tong begitu, minum sembuh begitu. Tapi suaranya lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suaranya saya dengar menyakiti hati saya. Nah, suaranya begini, Pak Mahmud, ini suara Tuhan Yesus langsung langsung buat Pak Mahmud. Bahwa nanti Pak Mahmud pulang, jam 12 malam Pak Mahmud bangun berdoa. Nah, saya dengar ini suara, saya rasa memang benar-benar saya marah. Nah, saya marah kenapa? Seperti jam 7, jam 8 kan ada. Kenapa sampai jam 12 baru suruh bangun berdoa? Nah posisi sekarang saya membuat saya pikiran tuh sampai di rumah ini, di dalam rumah itu semuanya Muslim. Kalau ada orang Kristen ya masuk akal dia bisa bantu untuk kasih bangunkan saya di tempat jam 12 malam. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat karena saya mau ikut ini suara tadi. Tidak lama kemudian Tuhan angkat saya punya muka, lihat ini paman saya dia punya jam weker, tapi jam wekernya biasa, bukan bunyi. Jadi saya ambil ini jamnya paman weker ini, saya bawa masuk ke dalam kamar, saya tancap di bagian kaki tapi bagian atasnya, atasnya tempat tidur, bagian kaki. Nah, jadi saya tancap situ, akhirnya sampai malamnya mau tidur, saya panggil istri saya, kami masuk mau tidur begitu, saya pegang istri saya punya tangan, kami tidak sholat lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami ikut pernyataan Tuhan tadi. Jadi saya pegang istri saya, kami berdoa begini, kami tidak berdoa, kami tidak susun kata-kata yang bagus dulu, kami berdoa tidak. Kami cuma berdoa, cuma sepotong begini. Tuhan Yesus, dalam keadaan saya pegang istri saya punya tangan di bagian kanan, istri saya bagian kiri, saya di kanan. Jadi kami mau tidur, kami duduk luruskan kaki, baru saya pegang istri saya punya tangan, baru saya berdoa begini. Tuhan Yesus, tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya,
doa tadi panjang atau pendek. Saya percaya bahwa orang Kristen belum pernah doa sependek seperti itu. Kadang-kadang dia berdoa mungkin sampai 2-3 jam berhenti. Tapi saat itu saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Doa sepotong saja Bapak Ibu dia yang dikasih Tuhan, dia menggoncang sorga malam hari itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di mana di tengah malam, tiba-tiba Roh Kudus kasih bangunkan saya, dan saya langsung duduk dan lipat kaki. Tiba-tiba saya lihat saya dalam keadaan duduk lipat kaki di tempat tidur. Dan waktu itu saya bingung. Saya bilang, ini siapa kasih bangunkan saya? Saya lihat istri saya di bagian kanan, dia dalam keadaan ngorok. Tidur nyenyak sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya kasih bangunkan istri saya. Saya bilang, Mak, bang, sudah kita berdoa. Begitu kami berdoa, kami tidak susun kata-kata yang bagus dulu baru kami berdoa. Tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami berdoa cuma sedikit saja katanya. Berapa kata saja kami berdoa. Jadi saya pegang istri saya punya tangan. Saya berdoa begini. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan kami punya penyakit. Amin. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya kami tidur. Kami tidur, akhirnya besok pagi yang bangun, saya cerita istri saya lagi. Saya cerita istri saya jawab begini. Itu mungkin secara kebetulan. Tapi yang di dalam diri saya ini, saya kok rasa kayak penasaran sekali. Kok bisa? Saya bilang kok bisa? Kok tepat sekali jam 12 malam kasih bangun tuh. Akhirnya istri saya bilang secara kebetulan, tapi saya bilang ini malam saya buat lagi. Saya mau berdoa ulang lagi. Jadi akhirnya malam kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami habis makan, mau istirahat. Akhirnya saya panggil istri saya, kami masuk tidur. Sebelum kami tidur, saya pegang dia punya tangan, berdoa sama yang seperti malam pertama. Berdoa juga kami tidak rubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa kata-kata sama. Jadi akhirnya saya berdoa, Tuhan pegang dia punya tangan dan saya berdoa, Tuhan Yesus tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam kami mau berdoa. Amin. Akhirnya tiba-tiba seperti malam yang pertama, tiba-tiba saya lihat dalam keadaan duduk lipat kaki di atas tempat tidur. Dan saya lihat istri saya di bagian kanan sementara ngorok, bahkan tidur begitu lenyap, begitu luar biasa. Tapi di pikiran hati saya bilang, ini siapa yang kasih bangunkan saya? Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus angkat saya punya muka. Lihat arah ke jam, tidak lebih tidak kurang, tepat jam 12 malam. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, besoknya saya cerita lagi. Istri saya tidak jawab, bilang itu secara kebetulan lagi. Dia diam saja. Akhirnya malam yang ketiga, saya ikut kembali. Saya berdoa ulang lagi, supaya saya mau lihat malam ketiga ini ada apa sebenarnya. Akhirnya makan habis, saya dengan istri saya, kami masuk, kami tidur kembali. Dan saya berdoa juga tidak rubah kata. Tetap seperti malam pertama dan malam kedua. Saya pegang istri saya punya tangan, saya berdoa. Tuhan Yesus, tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam itu Tuhan tidak kasih bangunkan saya, tapi Tuhan sendiri yang datang di depan saya, dan dia nadakan kedua tangannya di depan muka saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di telapak tangannya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia kasih saya firman. Waktu itu saya tidak tahu itu firman. Dan dia di dalam telapak tangan itu ada huruf dan angka. Dan saya ingat sampai pagi. Habis itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paginya hamba Tuhan yang melayani kami, datang di rumah yang melayani kami itu, dia datang lihat, maksudnya mau
lihat kami di rumah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau cari tahu sudah keadaan bagus, baik atau tidak. Akhirnya dia masuk, dia tanya saya. Dia bilang, Pak Mahmud, bagaimana? Tidur enak tidak? Nah, saya jawab, Ma, iya tadi malam saya tidur enak. Tapi saya ada mimpi, Ma. Oh, mimpi apa, Pak Mahmud? Tidak, tadi malam saya mimpi ada huruf dan angka, tapi angkanya ini 14, 6. Tapi hurufnya itu YOH. YOH. Tapi sebelum hamba Tuhan itu datang, saya sudah panggil paman saya sama anak-anak ini. Saya punya paman, punya anak, saya tanya. Waktu itu masih muslim, jadi saya hobi masih main judi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi waktu itu saya pikir itu angka nomor KP atau kupon putih begitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi saya panggil ini paman, saya tanya, paman di sini ada orang masih jual KP atau nomor kupon putih kah? Jadi paman jawab, memang dulu mereka jual tapi sekarang tidak lagi. Saya bilang, tadi malam saya mimpi ada 3 angka. Saya omong 3 angka, tapi saya masih pikir ke huruf tadi. Huruf tadi ada 3 huruf ini. Ini apa sebenarnya 3 huruf ini? Tapi paman bilang tidak, dulu memang mereka jual, tapi sekarang tidak lagi. Tapi tidak lama kemudian, akhirnya tidak ada. Akhirnya saya dulu diam. Tidak lama kemudian Tuhan utuskan hamba Tuhan itu datang di rumah. Akhirnya dia tanya, Pak Mahmud, bagaimana tidur enak tidak? Ya, saya bilang, Ma, saya tidur enak tadi malam, cuma saya ada mimpi. Oh, mimpi apa Pak Mahmud? Coba ceritakan. Jadi saya cerita. Saya bilang, tidak Ma, tadi malam saya mimpi bapak tua satu. Mukanya saya tidak bisa lihat, tapi dia datang pakai jubah putih, tapi dia nadakan kedua tangannya ini di depan saya. Di depan saya, tapi di telapak tangannya itu ada huruf dan angka. Jadi saya bilang, dia jadi hamba Tuhan ini tanya, huruf apa, angka apa? Jadi saya bilang huruf YOH. Angkanya berapa? 14,6. Oh iya Pak Mahmud. Nah, jadi ditanya ulang lagi, mana Alkitab? Dia ambil Alkitab. Jadi firman ini mereka tidak baca. Yang hamba Tuhan tadi tidak baca. Tapi suruh saya sendiri baca. Jadi mereka bilang begini, Pak Mahmud, ini firman untuk Pak Mahmud. Jadi biar saja Pak Mahmud yang baca, kami tidak baca. Jadi akhirnya saya baca. Di mana firman Tuhan bilang, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hamba Tuhan ini lihat saya, dia langsung omong, Pak Mahmud, itu bukan kami yang omong. Itu Yesus sendiri yang datang omong sama Pak Mahmud. Jadi saya langsung pukul testa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Saya pikir apa? Pemikiran saya begini, selama 30 tahun lebih saya menyembah saya punya Allah, belum pernah dia datang mengaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Masa saya dengan istri saya berdoa tidak begitu panjang, berdoa cuma sebentar, masa dia langsung hadir. Kan itu luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi akhirnya malam, dan dia kasih saya firman di Yohanes 14 ayat ke-6 itu. Habis itu di dalam penglihatan saya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bawa saya ke satu tempat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu tempat itu di dalam saya sudah keliling di Ramayana apa semua itu tidak ada seperti di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tempatnya memang luar biasa. Baru di mana di tempat itu saya dikelilingi oleh para malaikat. Dan malaikat itu mereka tidak bikin apa-apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka cuma memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang luar biasa. Dan situ saya dengar puji-pujian yang mereka nyanyikan begini. Haleluya, 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 haleluya. Itu puji-pujian di sorga. Itu pujian luar biasa. Saya percaya bahwa itu puji-pujian sorga punya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.